Kalian tahu kan pepatah lama, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely, yang artinya intinya kekuasaan itu cenderung korup. Disclaimer dulu, korup di sini nggak melulu sesempit korupsi duit negara ya, tapi intinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, baru-baru ini gue tuh nontonin video YouTube tentang power and corrupt ini dan menemukan beberapa pandangan menarik yang menyebutkan bahwa orang itu nggak tiba-tiba menjadi korup saat dia berkuasa, tapi justru sistem yang rusaklah yang menarik orang-orang yang haus kekuasaan. Jadi, bukan kekuasaan dulu baru korup, tapi sifat korup dulu baru kekuasaan. Nah, ini jadi menarik banget kalau kita bahas lebih dalam. Kenapa orang-orang yang korup ini bisa terus ada di posisi kekuasaan? Ada satu istilah namanya self-selection bias, di mana orang-orang dengan karakteristik tertentu secara aktif menyeleksi dirinya sendiri untuk terlibat di dalam sistem. Orang-orang yang lebih ambisius dan haus kekuasaan itu biasanya lebih aktif dan agresif buat ngincer posisi. Sedangkan orang-orang yang lebih bijak, lebih tenang, dan beneran niat buat ngelayani itu seringkali nggak tertarik di posisi kekuasaan. Kenapa? Karena biasanya mereka tuh nggak mau terlibat sama permainan kotor yang harus dilalui untuk mendapatkan posisi puncak. Akhirnya kita jadi dapat pemimpin yang jujur aja lebih tertarik sama kekuasaannya daripada buat melayani masyarakat. Kalau kita lihat lebih luas, fenomena ini juga terjadi di politik nasional. Beberapa kali kita melihat pemimpin yang tampil sebagai strongman yang proyeksinya berwibawa, tegas, dan penuh otoritas. Padahal di zaman sekarang pemimpinan tuh jauh lebih kompleks dari sekedar pamer otoriter. Yang dibutuhin sekarang adalah pemimpin yang otaknya cerdas, punya kemampuan bernegosiasi, dan berdiplomasi dengan baik. Sistem yang rusak juga bikin ruang untuk manipulasi terbuka lebar. Sementara mekanisme check and balances cuma jadi formalitas. Orang yang beneran berkompeten dan berintegritas akan tersingkir, dan orang-orang yang pintar menjilat dan main di belakang malah terus naik. Sistem malah ngasih intensif buat mereka yang gak etis, bikin orang-orang yang licik malah makin kuat. Akhirnya mereka yang berkuasa bukan cuma nambahin kerusakan, tapi juga memperkuat status quo, bikin sistem yang udah rusak makin susah buat diperbaiki. Dan kita sebagai masyarakat terjebak di tengah-tengah lingkaran setan yang gak ada habisnya itu.